Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Enggar Pawaninggali SPD dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas 9 SMP. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau membahas materi tentang sistem reproduksi manusia. Sebelumnya, karena masih dalam masa pandemi, jadi Ibu selalu ingatkan protokol kesehatan, ingat 5M, menjauhi kerumunan, rajin mencuci tangan, memakai masker jika bepergian, membatasi mobilitas, dan juga menjaga jarak. Salam sehat buat kalian semua. Tujuan dari proses pembelajaran kita kali ini untuk mengetahui proses pembentukan sel, untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan, untuk mengetahui struktur dan fungsi sistem reproduksi, untuk mengetahui menstruasi, untuk mengetahui gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi, dan yang terakhir untuk mengetahui tentang organ reproduksi. Proses pembentukan sel, mengulang kembali di pelajaran kelas 8 tentang struktur organisasi sel. Dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan juga organisme, di mana sel itu dapat mengalami pembelahan secara langsung atau amitosis dan juga tidak langsung mitosis dan meiosis. Perbedaannya, mitosis hanya 1 kali, sedangkan meiosis 2 kali. Mitosis terdiri dari 2 sel, kalau meiosis itu 4 sel. Mitosis adanya di dalam sel tubuh, sedangkan meiosis di dalam reproduksi. Jadi dari sel itu akan mengalami pembelahan secara mitosis dan juga meiosis. Nanti akan mengalami lagi pembelahan yang namanya morula, blastula, dan juga gastrula. Kalian bisa lihat gambarnya Ibu ya. Kemudian kalian ingat kalau meiosis itu ada 4 fase. Fasenya itu di situ Ibu singkat promat, singkatan dari profase, anafase, metafase, anafase, dan juga telofase. Nah, setelah kita bisa mengalami masa morula, blastula, dan gastrula, barulah kita terbentuk yang namanya organogenesis, yaitu proses pembentukan organ. Kalau organnya sudah lengkap, baru kita disebut yang namanya janin dan kita hidup di dalam rahim. Masih ingat ya, apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Kalau pertumbuhan itu berarti proses bertambah tinggi, berat, dan juga besar. Kemudian irreversibel, artinya tidak dapat kembali. Kemudian kuantitatif, artinya dapat diukur. Jadi misalnya Seno beratnya 85 kg, kemudian tingginya 185 cm. Kemudian kalau perkembangan itu proses menuju dewasa. Kemudian reversibel artinya dapat kembali lagi. Kemudian kualitatif berarti tidak dapat diukur. Yang ketiga, struktur dan fungsi sistem reproduksi dibagi menjadi 2, yaitu spermatogenesis dan juga oogenesis. Perbedaannya, kalau spermatogenesis itu terjadi pada laki-laki, sedangkan oogenesis terjadi pada perempuan. Kalian bisa lihat ya. Jadi dari spermatogenesis ini nanti dari spermatogonium akan terbentuk menjadi spermatosit primer. Kemudian satu spermatosit primer akan membentuk 2 spermatosit sekunder. Kemudian 2 spermatosit sekunder masing-masing akan membentuk yang namanya spermatid. Semua spermatid itu akan membentuk yang namanya sperma. Jadi dalam satu proses spermatogenesis akan menghasilkan 4 sel sperma. Sedangkan oogenesis itu terjadi pada perempuan. Nah, dimulai dari adanya proses oogonium. Dari oogonium akan terbentuk yang namanya oosit primer.
oosit primer akan membentuk dua sel yang bernama oosit sekunder dan juga badan polar. Dari oosit sekunder akan membentuk dua sel, yaitu ootit dan juga polosit. Sedangkan badan polar itu akan membentuk dua sel polosit. Nah, jadi semua yang namanya polosit itu akan mati. Sedangkan yang namanya ootit itu akan berkembang menjadi yang namanya ovum atau sel telur. Jadi dalam satu kali proses oogenesis yang terbentuk adalah satu sel telur. Berarti lebih banyak yang laki-laki ya, karena laki-laki bisa menghasilkan 4 sel sperma, sedangkan perempuan hanya menghasilkan satu sel telur saja. Yang keempat, kita belajar tentang yang namanya menstruasi. Jadi menstruasi artinya adalah luruhnya dinding rahim akibat sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Ada 4 siklus dalam menstruasi, yaitu menstruasi sendiri, kemudian praovulasi, di mana di sini terjadi perubahan hormon, penambahan hormon dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hormon. Kemudian ada yang namanya ovulasi, di mana artinya adalah pelepasan sel telur. Kemudian dari ovulasi nanti akan terbentuk yang namanya pasca ovulasi. Jadi kalau yang belum menikah berarti tidak akan dibuahi oleh sel sperma, sehingga nanti akan kembali ke fase yang namanya menstruasi. Tapi bagi yang sudah menikah akan terbentuk yang namanya organogenesis. Organogenesis diselimuti oleh yang namanya membran embrio. Jadi organogenesis ini adalah proses pembentukan organ, di mana membran embrio sendiri terdiri dari empat jenis ya, yaitu yang bernama Saccus vitellinus, artinya adalah kantung kuning telur. Di sini banyak sekali yang namanya pembuluh darah. Kemudian ada amnion atau air ketuban yang berfungsi untuk melindungi janin dari benturan. Kemudian ada allantois. Allantois ini juga banyak sekali yang namanya pembuluh darah. Kemudian ada yang namanya chorion. Chorion ini nanti akan membentuk yang namanya plasenta, di mana plasenta sendiri berfungsi untuk menghubungkan antara ibu dengan janin. Nah, kalau semua proses itu sudah lengkap, maka kita akan mengalami perkembangan janin di dalam rahim seorang ibu, ya. Nah, di situ kita normalnya di dalam rahim seorang ibu itu selama 40 minggu atau 9 bulan 10 hari. Nah, kemudian nanti kalau setelah lahir kita menjadi seorang bayi. Jadi proses berkembang selanjutnya dari bayi, kemudian ke anak-anak, kemudian ke remaja, kemudian dewasa, dan yang terakhir adalah lanjut usia. Yang kelima, gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi. Beberapa di antara penyakit pada sistem reproduksi yaitu sifilis atau raja singa, di mana disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang bisa ditularkan melalui kontak seksual, dan gejalanya munculnya luka yang tidak nyeri dari penis, bibir kemaluan, atau leher rahim. Penyakit yang kedua, gonore atau kencing nanah yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, di mana menyebabkan kemandulan, dan gejalanya keluar cairan kental berupa nanah dari saluran urin dan timbul rasa sakit ketika buang air kecil. Yang ketiga, chlamydia merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis, di mana penyakit ini juga dapat menyebabkan kemandulan. Gejalanya pada pria keluar cairan bening atau bercampur darah dari organ kelamin dan timbul rasa sakit atau nyeri saat buang air kecil.
Gejala penyakit ini pada wanita yaitu keluar cairan dari organ kelamin atau keputihan encer dan timbul rasa nyeri di rongga panggul. Yang keempat, herpes genital merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Gejala penyakit ini antara lain timbul bintik-bintik merah dan gatal-gatal pada organ kelamin luar, timbul rasa sakit ketika buang air kecil, serta membuat kelelahan pada otot dan menyerang jaringan saraf pusat. Yang kelima, candidiasis vagina merupakan penyakit keputihan pada wanita yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Gejala penyakit ini antara lain keluar cairan keputihan berwarna putih seperti susu, serta timbul rasa panas, gatal, dan kemerahan pada alat kelamin dan di sekitarnya. Penyakit yang keenam yaitu AIDS yang disebabkan oleh virus HIV yang menyerang bagian sistem kekebalan tubuh. Biasanya ditularkan melalui beberapa cara seperti pemakaian jarum suntik bekas, menerima transfusi darah dari orang yang terinfeksi HIV, berganti-ganti pasangan, dan juga ibu hamil yang terinfeksi HIV akan menularkan kepada bayi yang dikandungnya. Yang keenam, tentang organ reproduksi atau alat reproduksi manusia. Organ reproduksi laki-laki bagian dalam terdiri atas testis yang berfungsi menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron. Kemudian saluran reproduksi ada dua, yaitu epididymis dan juga vas deferens. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma, sedangkan vas deferens berfungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis ke vesikula seminalis. Kelenjar kelamin pada laki-laki dibagi menjadi tiga, yaitu vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Kemudian uretra merupakan saluran yang berfungsi sebagai saluran urin dari kandung kemih dan sperma dari kantung semen. Organ kelamin luar terdiri atas penis yang merupakan organ kelamin pada laki-laki berfungsi sebagai alat kopulasi, dan juga skrotum merupakan alat kelamin luar laki-laki yang berjumlah sepasang. Organ reproduksi perempuan. Organ reproduksi dalam terdiri atas ovarium sebagai tempat penghasil sel telur dan juga hormon estrogen. Kemudian tuba falopi atau oviduk berfungsi menangkap ovum yang telah masak dan lepas dari ovarium, atau disinilah tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Kemudian vagina merupakan saluran elastis yang berfungsi sebagai jalan lahir bagi janin. Kemudian uterus atau rahim sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga dilahirkan. Dan juga di dalam rahim juga terjadi proses yang namanya menstruasi. Organ kelamin luar. Organ reproduksi terdiri dari vulva yang merupakan daerah yang menyelubungi vagina. Vulva terdiri atas mons pubis, labia, klitoris, daerah ujung luar vagina, dan saluran kemih. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai bertemu dengan materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.